Di sini Raffi udah tahu belum perpindahan kalor itu ada apa aja jenis-jenis perpindahan kalor? Konduksi, konveksi, radiasi ya. Oke. Berarti ada konduksi, konveksi, Radiasi di belakangnya. ya. Terus ada radiasi. Ada radiasi. Nah, di sini tapi tahu nggak apa bedanya dari ketiga ini, konduksi, konveksi, dan radiasi? Kalau konveksi itu cirinya apa aja? Konduksi? Kalau konduksi itu perpindahan kalor pada suatu zat yang tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya, Kak. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau konduksi itu kita panasin ini ya, panasin misalnya apa sih panci, nah itu gagangnya juga panas juga gitu, Kak. Oke. Jadi tanpa memindahkan apa namanya itu atom tersebut ya, apa materi tersebut. Jadi perpindahan panas tanpa gimana pengertiannya? Konduksi. Disertai dengan perpindahan partikel-partikel. Tidak disertai partikel ya. Tidak disertai dengan perpindahan partikel. Oh, ya tidak disertai. Berarti sudah sampai sini. Kalau konveksi berarti disertai. Ini tidak disertai. Cirinya ini tidak disertai. Kalau konveksi berarti lawanannya yaitu disertai. Contohnya? Angin darat, angin laut. Ya. Terus apa namanya? Air itu kalau dipanasin itu konveksi. Jadi yang yang mengantarkan panasnya itu ya partikelnya itu tersebut kan disertai dengan perpindahan partikel. Kalau radiasi, contohnya matahari, cahaya matahari. Ciri khasnya ruang hampa. Keywordnya itu ruang hampa. Jadi dia tanpa perambatan. Ruang hampa. Nah ini untuk perpindahan kalor cuma ini doang, konduksi, konveksi, dan radiasi. Apakah ada rumusnya? Kayaknya tidak ada. Untuk selanjutnya kita mari kuis untuk memperdalam. Kemarin kuisnya kan belum selesai ya. Ini kuis untuk nyari soal. Terus kalau udah dapat soal kayak kesetimbangan kalor, itu langsung kita bahas. Nanti jadi essay saja terus kirim ke WhatsApp. Ya, Raffi ya. Dulu kalor. Yang mana yang kemarin ya? Kelas 11. Ini saja. Ini share screen-nya nggak kelihatan ya. Oke, mulai. Ini benar kan gini? Nah ini.
Dah. Ini berarti beda soal ya, ngacak. Ngacak kayak Kak.
Oke. Tapi Ya Kak, ini bisa lihat screen saya. bisa Kak. Ini soal yang nggak ngitung-ngitung, tapi ini soal tentang konsep. Ya. Di sini, misalnya gini, ketika tangan kita ditetesi dengan spiritus, maka tangan kita terasa dingin. Hal ini menunjukkan adanya perubahan wujud. Pertama kita analisis itu tangan terasa dingin itu berarti gimana? Apakah tangan melepaskan kalor? Apakah tangan memelukkan kalor? Melepaskan Kak. Nah, berarti yang merah sama yang biru tua kan, yang benar. Nah, terus apakah spiritus itu membeku atau menguap? Menguap. Nah, analisisnya. Tuh. Itu soal analisis. Oke. Mau dibahas atau gimana nih? Mau lanjut? Ini aja, quiz sampai akhir. Atau mau pembahasan sebentar 10 menit? Boleh lah, pembahasan lagi lah Kak. Pembahasan ya. Oke. Kak masih di mute Kak. Oh, oke, masih di mute ya. Oke. Ini kita belajar tentang konveksi yang baru kita jelaskan tadi. Konveksi itu satuannya usaha per waktu atau energi per waktu. Namanya juga perpindahan kan, perpindahan kalor. Berarti ada namanya kalau berpindah dia ada satuan waktu. Kayak perpindahan itu kan kecepatan ya. Kalau kita tahu gerak itu perpindahan itu artinya perpindahan per waktu itu kecepatan. Nah, kalau konveksi adalah perpindahan usaha per waktu, perpindahan kalor, perpindahan energi per waktu. Seperti itulah kira-kira konveksi. Jadi di sini konveksi itu di sini W satuannya yaitu joule per second. Usaha joule per second. Oke, di sini sudah tahu konsepnya bahwa apa ya? Bentar. W ini tuh watt ya, apa ya? Nah, ada satuan konveksi. Satuan konveksi adalah W. W ini apa nih? Nggak ada ya W. Oke, di sini langsung aja. Pokoknya satuan yang kita cari nanti bakal berbentuknya joule per second. Yang dimana artinya W ini, W besar, adalah joule per second. Jadi, kalau kita mau nyari ini, berarti tinggal gini aja. Ini kan ada CM.
kuadrat kita ubah jadi meter kuadrat. Ini ada suhu delta T, yaitu 60 derajat. Terus ada A-nya, yaitu 0,006 meter kubik, meter kuadrat, sorry. Terus ini ada koefisien konveksi, yaitu 240 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Nah, ini ada A, kita kali aja A sama delta T. Agar apa? Agar hilang bawahnya itu. Kita mau cari W-nya doang. Nah, ini kan meter kuadrat bisa coret sama ini meter kuadrat. Ini derajat Celcius bisa coret sama ini derajat Celcius. Nah, tinggal dikali ini. Nanti hasilnya dapatnya berapa tuh? Ada. Tinggal dikali. Oke. Tadi saya udah hitung. 864 ya? Ya, 86,4. 86,4 Joule per second. Bentar, ini W ini apa ya? Coba satuan daya. W ini usaha atau daya? Watt. Usaha per waktu. Daya kan usaha per waktu itu daya. Joule itu energi. Joule per waktu. Ya, benar. Watt. W-nya itu watt ternyata. Bukan usaha, tapi W itu daya. Oke. Ini biasa sama lagi kecil. W-nya ini daya. Daya. Yang konveksi. Ya, itu koefisien konveksi ya. Ya, koefisien konveksi. Tadi kan kita udah belajar kok. Ini konduksi, konveksi, sama radiasi. Nah, di setiap itu ada koefisiennya masing-masing. Ya. Jadi kita tahu kalau konveksi, konduksi, sama radiasi, itu satuannya apa? Watt atau joule per second. Oke, kita dapat simpulkan. Watt atau joule per second. N berapa laju hambatan hantaran panas? Laju hantaran panas. Laju perpindahan. Apa salah? Konveksi. Ya, konveksi kan perpindahan. Perpindahan per waktu ya kecepatan atau daya. Konduksi panas atau konduksi termal adalah penjalaran kalor tanpa disertai perpindahan. Gimana, Raffi? Ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Pertanyaan apa? Untuk next bab ini ya, regeneratif ya kalau nggak salah tuh. Puasa kapan, Raffi? Tanggal 29, Kak. Tanggal 29. 29. Ntar lagi berarti ya. Iya. 10 hari lagi. Iya. Berarti nanti kita nextnya ini aja, bahas soal UAS aja berarti ya. Soal UAS berarti dari awal banget ya, dari bab awal itu Iya. dinamika partikel kita belajar dari situ aja nanti. Next.
pertemuan. Oke, terima kasih Raffi sudah hadir sini. Nah, kita stop share screen. Oke. Aku tutup ya forumnya dengan doa kepatuhan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.